Keputusan nomor 168 garing PHPU titik Wako 23 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang melalui perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 diajukan oleh Dr. Haji Farid Kasim dan Dr. Haja Nurhaini SKP, pasangan calon nomor urut 2 memberi kuasa kepada Andi Safrani SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo memberi kuasa kepada Irfan Idham dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, nama Trisal Tahir dan Dr. Ahmad Sarifuddin, pasangan calon nomor urut 4 memberi kuasa kepada Nursari SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi, menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo, tengah waktu pengajuan, permohonan diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi, menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pemohon memiliki kedudukan hukum. Pokok permohonan dalam eksepsi, menimbang bahwa dan seterusnya dianggap diucapkan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan inkasu calon wali kota dan atas nama Trisal Tahir terkait pemenuhan syarat ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa termohon pada pokoknya menjelaskan dan seterusnya telah dianggap diucapkan, bahwa pihak terkait telah menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa Bawaslu Kota Palopo telah menerangkan dianggap telah diucapkan, bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024, Mahkamah telah memanggil untuk hadir dan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara pada persidangan tanggal 17 Februari 2025 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa untuk menjawab persoalan dalam permohonan akuo, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologi tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo dilaksanakan. Dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut. 1 sampai dengan 21 dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah menguraikan mengenai kronologis terkait persoalan ijazah paket C Trisal Tahir di atas, kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota, dan ditentukan pasal 7 ayat 2 huruf C Undang-Undang 10 2016 adalah berpendidikan paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon menemukan kejanggalan dan meragukan keaslian dokumen ijazah yang diajukan oleh Trisal Tahir. Terhadap peraguan atas identitas ijazah Trisal Tahir dimaksud, dilakukan klarifikasi dan verifikasi atas keaslian dokumen ijazah dimaksud kepada sekolah PKBM Uswatun Hasanah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Secara umum, keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut memberi kesimpulan bahwa dokumen ijazah paket C dari PKBM Uswatun Hasanah atas nama Trisal Tahir tidak dapat dipastikan keasliannya secara meyakinkan. Dalam rangka menggali keterangan lebih lanjut dalam mengenai keterpenuhan syarat pendidikan atas nama Trisal Tahir, Mahkamah juga mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan pada hari Jumat 7 Februari 2025 dan hari Senin 17 Februari 2025. Pada sidang tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah mendengarkan keterangan dari perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Wawan Sofwanudin, dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Hani Nurhayani. Dalam persidangan dimaksud, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara juga menyerahkan beberapa dokumen yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk menilai keabsahan dokumen ijazah yang diajukan Trisal Tahir. Bahwa kemudian Mahkamah memeriksa surat Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, yang menyatakan bahwa setelah melakukan verifikasi ijazah Trisal Tahir ditemukan 1.
Bentuk tulisan ijazah berbeda dengan ijazah yang sama untuk PKBM YUSA tahun pelajaran 2005-2016. 2. Format tulisan yang bertangan berbeda seharusnya tertulis suku dinas pendidikan wilayah 2 namun tertera PKBM YUSA. 3. Nomor peserta ujian kode PKBM tertera pada ijazah berbeda pada ijazah lain tertulis 007, pada ijazah Trisal Tahir tertulis 062. 4. Kolom penyelenggara ujian yang tertera pada ijazah Trisal Tahir adalah PKBM YUSA, padahal pada ijazah peserta lain penyelenggaraannya adalah suku dinas pendidikan wilayah 2 dan 5. Dalam arsip digitalisasi tidak ada nama Trisal Tahir yang kemudian disanggah oleh Bonar Johnson selaku Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah yang mengajukan surat bertanggal 13 September 2024 yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir yang termuat dalam surat suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan akan memperbaiki kesalahan-kesalahan tulis dimaksud. Terhadap perbedaan bentuk tulisan dan materi muatan yang tertera dalam tulisan tangan pada ijazah, Mahkamah memeriksa keterangan saksi Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2025 yang menyatakan bahwa belangku ijazah disampaikan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah, kemudian belangku ijazah diisi dan ditulis tangan oleh pihak sekolah yang kemudian dikembalikan untuk disahkan kembali oleh Dinas Pendidikan. Keterangan saksi Bonar Johnson AKO ternyata bertentangan dengan keterangan perwakilan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang menyatakan bahwa yang menuliskan belangku ijazah bukanlah pihak sekolah, tetapi tim yang dibentuk oleh suku dinas pendidikan. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, hasil verifikasi suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap ijazah Trisal Tahir yang memuat dalam surat suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 5200-PK dan seterusnya tidak dapat disanggah dengan surat Bonar Johnson yang menyatakan bahwa dirinya mengakui kesalahan-kesalahan tulis pada ijazah Trisal Tahir. Menurut Mahkamah, jika semua ijazah PKBM Uswatun Hasanah dituliskan oleh tim yang sama yang dibentuk oleh suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, seharusnya tidak ada perbedaan tulisan tangan apalagi mengenai kode PKBM yang tertera pada ijazah dan tulisan pada kolom penyelenggaraan ujian. Surat Bonar Johnson bertanggal 13 September 2024 yang mengklarifikasi kesalahan-kesalahan dalam ijazah Trisal Tahir semakin mempertegas bahwa benar terdapat perbedaan dalam ijazah Trisal Tahir dibandingkan dengan ijazah lain pada siswa PKBM Uswatun Hasanah lulusan tahun 2016 yang dijadikan pembanding. Bahwa Mahkamah menemukan fakta benar ada perbedaan mendasar sebagaimana disebutkan dalam surat suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 5200-PK dan seterusnya yang dijelaskan di atas. Selain itu, Mahkamah juga memeriksa dokumen usulan daftar peserta ujian PKBM Uswatun Hasanah yang disampaikan dalam persidangan oleh suku dinas pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara. Mahkamah mendapati bahwa pada saat tahun pelajaran 2015-2016 peserta ujian yang disusulkan dari PKBM Uswatun Hasanah tercatat ada 50 orang. Dari daftar nama usulan peserta tersebut, Mahkamah tidak menemukan nama Trisal Tahir. Meskipun Bonar Johnson dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Februari 2024 menyampaikan dokumen berupa daftar calon peserta ujian nasional tahun 2015-2016 yang memuat nama Trisal Tahir. Tapi dari dokumen dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa peserta ujian dari PKBM Uswatun Hasanah hanya 49 orang, berbeda dengan daftar dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Setelah mencermati secara seksama dokumen daftar calon peserta ujian tahun 2015-2016 yang dibawa Bonar Johnson, Mahkamah menemukan bahwa nomor Trisal Tahir dalam daftar dimaksud berbeda dari peserta lainnya. Peserta lain memiliki nomor kode ABS di kisaran angka 0302 sampai dengan 0351. Namun nomor Trisal Tahir adalah 1576. Kemudian saat disandingkan dengan dokumen berupa daftar hadir siswa yang juga disampaikan oleh Bonar Johnson, tertera nomor induk sebagaimana nomor ABS yang dimaksud, ternyata nomor induk atau nomor ABS. Beberapa siswa berbeda dan bahkan berulang seperti nomor induk 0351 adalah Samsul Arifin dan Galih Putra Albeno.
Padahal pada daftar peserta ujian Samsudin Arifin nomor 0350, sedangkan Trisal Tahir bernomor 0352 yang berbeda dengan nomor 1576 yang tertera pada daftar peserta ujian pada dokumen yang dibawa Bonar Johnson. Selain itu, daftar nilai hasil ujian nasional paket C tahun pelajaran 2015-2016 PKBM YUSA yang disampaikan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Mahkamah dalam persidangan tidak didapati nama Trisal Tahir. Dengan fakta demikian, Mahkamah tidak meyakini bukti yang disampaikan oleh saksi Bonar Johnson dimaksud. Bahwa Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara juga telah menetapkan proses digitalisasi ijazah untuk peserta ujian yang dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 2015-2016. Pihak terkait dan saksi Bonar Johnson menyatakan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdapat dalam arsip digitalisasi Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud beberapa peserta didik dari PKBM Uswatun Hasanah yang lain, yang juga tidak terdapat dalam arsip digital dimaksud. Yang menurut Bonar Johnson hal ini karena pada tahun 2016 sistem masih dijalankan secara manual. Terhadap hal ini Mahkamah mengkonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dan menyatakan benar terdapat 8 siswa yang dinyatakan lulus tetapi ijazahnya belum dilakukan digitalisasi, yaitu Muhammad Hafiz, Nasrullah Al-Khorib, Ahmad Reza, Ahmad Sidik, Firdinansos, Nia Kurniati, Siswandi, dan Putri Ayu Pratiwi. Namun, nama Trisal Tahir juga tidak terdapat pada daftar tersebut. Dengan demikian, Trisal Tahir tidak termasuk ke dalam daftar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang dinyatakan lulus tahun 2016. Bahwa dengan demikian, meskipun pihak terkait yang didukung dengan kesaksian Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah Bonar Johnson dan bukti-bukti yang disampaikan menegaskan bahwa Trisal Tahir adalah benar siswa PKBM Uswatun Hasanah yang melaksanakan ujian paket C tahun 2016 dan lulus dan mendapatkan ijazah paket C setara sekolah menengah atas. Menurut Mahkamah, dengan adanya fakta persidangan berupa kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan kepada Suku Dinas Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara yang menyampaikan sebaliknya, Mahkamah meyakini keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan Kepala Suku Dinas Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan ujian paket C tahun 2016 dan berwenang mengeluarkan ijazah bagi peserta didik yang dinyatakan lulus ujian dimaksud. Sebagaimana juga ditentukan oleh peraturan yang berlaku pada tahun 2016, yaitu kelulusan peserta didik dari program paket B /WUTSA dan program paket C ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan non-formal. Setelah pengumuman hasil UN, VD Peraturan Menteri Pendidikan Pasal 27 huruf B Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sehingga yang dapat dengan valid menyatakan sah tidaknya ijazah paket C adalah Dinas Pendidikan yang memang berwenang menetapkan ijazah. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan bahwa dokumen ijazah kelulusan pendidikan kesetaraan paket C yang diajukan oleh calon wali kota atas nama Trisal Tahir dalam rangka pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat tidaklah dapat dibuktikan secara meyakinkan perolehannya berasal dari instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkannya. In kasu, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara yang terhubung dengan PKBM Uswatun Hasanah tempat Trisal Tahir menyatakan menempuh pendidikan kesetaraan paket C. Bahwa dengan mencermati kronologi atas kerangkaian peristiwa yang termuat di atas, Mahkamah menemukan titik krusial antara perubahan syarat keterpenuhan pencalonan atas nama Trisal Tahir yang terjadi pada rentang waktu antara putusan Bawaslu Kota Palopo mengenai terjadinya kesepakatan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan pada tanggal 21 September 2024 dengan penetapan pasangan calon peserta pemilu yang dikeluarkan termohon pada tanggal 22 September 2024. Dalam hal ini, Mahkamah perlu mencermati hasil kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang difasilitasi oleh Bawaslu, kemudian dituangkan pada putusannya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terdapat 5 butir kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah tersebut, yaitu 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap kesepakatan ini, meskipun mediasi dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, namun faktanya upaya ini tidak mampu menyelesaikan persoalan sebab masalah keterpenuhan syarat berupa dokumen ijazah yang diragukan keotentikannya tetap bergulir dan harus diselesaikan di hadapan Mahkamah.
Adanya pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah, sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele, padahal tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan, tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu jujur dan adil adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wali kota pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C Jungto pasal 45 ayat 2 huruf D angka 1 Undang-Undang 10 2016, sehingga kepesertaannya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, sehingga Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2004. Menimbang bahwa konsekuensi dari diskualifikasi calon wali kota Trisal Tahir dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 menyebabkan batalnya pasangan calon nomor urut 4 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun, kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan penunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan pertimbangan demikian dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang PSU wali kota dan wakil wali kota Palopo dengan tetap mengikut sertakan Putri Daka SH dan Dr. Ades Hadir Dasa, Dr. Farid Kasim dan Dr. Haja Nurhaina, Insinyur Rahmat Masri Bandoso dan Haja Andi Tenri Karta, serta terlebih dahulu membuka kesempatan pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 4 untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikuti lagi Trisal Tahir baik sebagai calon wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 4 dapat mengajukan kembali calon wakil wali kota pasangan calon nomor urut 4 bernama Ahmad Syarifuddin sebagai calon baik sebagai calon wakil wali kota maupun sebagai calon wakil wali kota. Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, maka berpendapat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud termohon serta tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor 4 mengajukan pasangan calon termasuk melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, verifikasi demikian tidak berlaku lagi bagi Dr. Ahmad Syarifuddin bila mana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil wali kota atau calon wali kota. Selanjutnya termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2004 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan atau pemilih baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dan seterusnya dianggap telah diucapkan, waktu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama
90 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah Aku dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa tugas pengamanan dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 620 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi calon wali kota dari pasangan calon nomor urut 4 Trisal Tahir dari kepesertaan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 339 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 bertanggal atau tertanggal 22 September 2024 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo nomor 340 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Putri Daka SH dan Dr. Andes Haidir Basir MM, pasangan calon Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hajah Nur Haini, pasangan calon Insinyur H. Rahmat Basri Badanso MSI dan Hajah Andi Tenri Karta SAN, dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 4 tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir. 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan termohon inkasu Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Resor Kota Palopo untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Palopo sesuai dengan kewenangannya. 10. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21:14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak.